orang Kristen melakukan sesuatu tapi tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Ini juga dosa. Maka perbuatan jahat jadi dosa, perbuatan baik juga jadi dosa. Sekarang saya akan menunjukkan dasar kitab sucinya. Selamat datang di Revival Community Church Jakarta di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Melalui Revival Bible Class ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Mari sembah Dia sama-sama, angkat suaramu, nyatakan tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti-Mu. Kaulah segalanya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau berikan kami apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih. Tiada yang lain dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kami katakan itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, 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 memuliakan. Ini kerinduan kami, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada banyak hal Tuhan mau berikan dalam hidup kami, memperlengkapi pelayanan kami hari-hari ini Tuhan. Sungguh biar Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi kami, memberikan kami jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Kami berdoa biar hamba-Mu Tuhan Pak Ezra terus Kau pakai dengan luar biasa melalui pewartaan setiap Injil yang kami dengar, yang dibahas malam hari ini menjadi satu bekal bagi kami, buat kami mengerjakan apa yang harusnya kami lakukan hari-hari untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Biar malam ini milik-Mu, hari-hari ini apapun yang malam hari ini kami akan dengar, apa yang kami pelajari untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Lebih keras katakan amin. Bapak saudara, sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk hambanya yang akan bersama-sama melayani untuk setiap kita.
Waktu dan tempat kami persilakan, Pastor. Baik, shalom. Puji Tuhan untuk hari ini, satu hari yang luar biasa, dan terima kasih untuk semua teman-teman di tempat ini, ya, juga dari Yayasan Obermas, juga Pak Kirsang yang juga sudah berikan tempat ini sesuatu momen yang luar biasa. Dan saya juga melihat, wah, apa yang dibilang dalam Roma 8 ayat 28 itu benar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bahkan di balik corona pun Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ya kan? Tuhan turut bekerja dalam corona ini sehingga ada banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan justru terjadi, ya. Dan kita bersyukur bahwa hari ini bisa bertemu dan belajar. Saya juga tak pernah membayangkan bahwa wah, kalau bisa ada dan bahkan bisa terlaksana di STI Jakarta itu aneh menurut saya. Saya tadi kirim foto dan beberapa cuplikan video ke grup dosen-dosen STI Kupang dan mereka bilang kok bisa? Ya saya juga tidak tahu, ya. Saya juga tidak tahu, tapi itulah yang terjadi dan puji Tuhan untuk semua itu. Dan kita akan belajar firman. Mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk membukakan pikiran baik kita. Tuhan, ini kami datang mau belajar firman-Mu. Kami sadar kami terbatas dalam pikiran dan pengertian. Tapi kami percaya Roh Kudus yang telah mewahyukan firman kepada para penulis kitab suci, Roh Kudus yang sama mencerahkan kami, buka pikiran kami, terlebih hati kami, supaya kebenaran diberitakan, kami bisa paham, bisa mengerti, dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar. Tuhan pimpin kami, semua peralatan yang kami pakai Tuhan kuduskan, boleh berfungsi untuk pemberitaan firman-Mu. Jauhkan dari kesalahan, gangguan, kemacetan, dan lain sebagainya. Kami juga sadar di mana firman diberitakan, iblis juga bekerja dengan macam-macam cara. Lindungilah kami dari pekerjaan si jahat, supaya kami di antara kami tidak ada yang kehilangan benih firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Biarlah firman-Mu yang diberitakan, jauhkan dari kesalahan, terlebih kesesatan. Dan biarlah kami semua bertumbuh dalam firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu kebangunan yang mesti terjadi itu adalah kebangunan doktrinal dalam pengajaran. Kita gereja Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu berbicara tentang kebaktian, kebangunan rohani. Karena itulah KKR menjamur di mana-mana. Tetapi itu tidak dibarengi dengan sebuah kebangunan secara doktrinal atau ajaran. Itulah sebabnya orang bisa saja rohani jadi baik, tapi pikiran tetap bodoh kalau soal kebenaran. Ya, nah itu yang seringkali terjadi. Sehingga saya dari sekian tahun lampau itu telah mempunyai sebuah kerinduan untuk menggerakkan sebuah kebangkitan, tapi kebangkitan bukan hanya rohani, tapi juga doktrinal. Saya juga seorang pengkhotbah KKR. Tapi karena saya juga pengajar, biasanya kalau KKR orang hadir banyak sekali. Tapi begitu bilang seminar, dapat dihitung dengan jari. Kalau KKR dan menyanyi-nyanyi, lompat-lompat, banyak orang senang. Tapi giliran belajar firman, mesti berpikir, tidak banyak orang menyukai itu. Saya melihat itu, tiap kali saya KKR banyak orang, tiap kali saya seminar sedikit. Makanya beberapa tahun lalu saya menggagas KKR tanya jawab. Ya, jadi tiap kali saya KKR, khotbahnya tidak panjang, setelah itu buka tanya jawab, bebas tanya apa saja. Maka saya bilang, tanya apa saja saya pasti jawab. Biarpun jawabnya adalah saya tidak tahu. Itu juga jawaban. Ya, makanya di Pulau Sabu saya bikin acara KKR, orang dari kampung-kampung kita KKR jam 7 malam, habis jam 3 pagi. Hanya tanya jawab.
di lapangan sepak bola Merauke, hari Paskah, kita KKR sampai stop jam 4 pagi karena orang sambung pawai Paskah. Tapi itu bertanya-tanya. Dari situ saya melihat ada kerinduan besar di dalam umat yang memiliki begitu banyak pertanyaan tapi tidak menemukan jawaban di gereja. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang hebat teologi, tapi mereka ada di kampus-kampus teologi dan tidak keluar. Ada banyak orang mempunyai pertanyaan begitu banyak di medsos, tapi tidak ada teolog yang masuk di sana untuk memberikan pencerahan. Maka segala macam ajaran sesat apapun itu ada di situ. Terakhir yang saya lihat itu ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa tuh loh, yang bilang Yesus sudah datang kembali dalam rupa perempuan di Cina, dan gerejanya menyebar besar di Eropa dan sekarang masuk Asia dan Indonesia pun sudah banyak. Ya, tapi berapa banyak hamba Tuhan, teolog yang masuk dan memberikan respon teologis? Sangat jarang. Maka dari sekian tahun yang lampau saya sudah terjun di dalam pelayanan ini. Dan kalau kita bicara pengajaran memang musuh tidak sedikit. Ya kan? Karena itulah maka, tapi saya bersyukur bahwa boleh memberikan pengaruh dan juga kebangkitan secara doktrinal. Nah, penting sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, penting bagi orang Kristen untuk pengajaran atau belajar doktrin. Ingat, kekristenan itu bukan hanya apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan penting, tapi ada dua sebenarnya kekristenan itu. Apa yang saya percaya, lalu apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan itu seperti apa yang saya percaya. Tapi banyak kekristenan sekarang hanya diajar apa yang harus kamu lakukan. Tapi apa yang harus kamu percaya, mana? Ya, kita harus merayakan Natal. Kenapa? Yesus itu Tuhan dan Allah. Kenapa? Kita harus perjamuan kudus. Memangnya kenapa? Dasarnya apa? Saya mendapati begitu banyak orang Kristen melakukan sesuatu tapi tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Makanya saya dari sekian tahun lampau saya menggagas acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Maka saya pakai di radio, masuk ke TV juga, sampai ke Pijar TV tetap mempertahankan Ku Tahu Yang Ku Percaya. Banyak orang Kristen percaya sesuatu tapi tidak ngerti mengapa dia percaya itu. Nah, kalau kita tidak suka, ingat ya bahwa apa yang membedakan Kristen dengan agama lain itu ajaran. Memang kalau soal praktis ada juga perbedaan, tapi mayoritas sama. Di sini bilang jangan mencuri, agama lain juga bilang jangan mencuri. Jangan berzina, di sana juga jangan berzina. Jadi kalau hanya soal praktis, moral, etika, tidak terlalu banyak perbedaan di antara agama-agama. Tapi perbedaan Kristen dan agama lain paling menyolok itu adalah soal iman. Apa yang harus kamu percaya? Kedua, yang membedakan Kristen dengan bidat, itu bukan apa yang harus kamu lakukan. Memang ada juga. Tapi apa yang harus kamu percaya? Kita ambil contoh kita dengan saksi Yehova. Kalau soal jangan mencuri, saksi Yehova ajar apa? Jangan mencuri juga, jangan menipu. Mereka juga. Bahkan kadang-kadang jauh lebih ekstrim dari kita. Ya. Tapi apa yang kita percaya? Begitu kita bicara soal Allah Tritunggal, kita dengan saksi Yehova kayak langit dan bumi. Begitu bicara soal Yesus Kristus, kayak langit dan bumi. Roh Kudus, langit dan bumi, dan macam-macam hal yang lain. Jadi, perbedaan Kristen dengan agama lain pada doktrin. Kristen dengan bidat-bidat pada doktrin. Kalau orang Kristen tak suka doktrin, tak suka ajaran, sebenarnya tidak terlalu masalah kalau kau pindah agama saja. Ya kan? Oh, sama saja kok. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya tahu banyak orang sudah beritakan. Tapi apa yang harus kita percayai? Kadang-kadang apa yang kita percayai berkorelasi langsung dengan apa yang harus kita lakukan. Tapi ada yang hanya kepercayaan dan sulit dicari praktisnya. Allah Tritunggal mau aplikasikan dalam hidup tuh apa ya? Dipaksa juga ada. Tapi Allah Tritunggal untuk dipercaya. Nah, ini saja orang tidak tahu. Dan hari ini berapa banyak ajaran menyimpang yang masuk di dalam dunia medsos, YouTube yang mengacaukan banyak orang Kristen.
Ajaran Sabellianisme yang sudah dikutuk di dalam sejarah gereja abad 4 dianggap sebagai ajaran sesat. Hari ini dipopulerkan Joshua Teu. Ajaran saksi Yehova bahwa Allah itu adalah Allah yang senior dan Allah yang junior. Bapa itu adalah Allah senior, Yesus Allah junior. Maka Yesus adalah pribadi kedua terbesar di alam semesta di bawah Bapa. Hari ini diulang oleh Erastus Sabdono bahwa ada major God and minor God, Allah mayor dan Allah minor. Terus siapa yang harus menolong semua ini? Nah, disinilah masalahnya. Itulah sebabnya kalau kita tidak bertumbuh dalam pengajaran, susah. Zaman dulu guru palsu sudah banyak, nabi palsu sudah banyak, penyesat sudah banyak. Menjelang akhir zaman akan lebih banyak. Dan jangan pikir bahwa kalau ajaran sesat mesti bedanya frontal dengan ajaran benar. Tidak. Matius 7 ayat 15 bilang mereka menyamar. Ayo, kalau mau meracuni orang, campur nasi pada racun atau campur racun pada nasi? Apa bedanya campur nasi pada racun, campur racun pada nasi? Bedanya di mana? Kalau campur nasi pada racun, ya racunnya 1 ember, nasi 2 biji, hanya orang gila mau makan. Tapi kalau nasinya itu racunnya usahakan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, tidak kelihatan, makan tewas kau. Setan itu tidak sebodoh memberikan ajaran sesat lalu frontal dengan ajaran yang benar. Dia mesti mirip. Uang palsu itu kalau beda frontal dengan uang asli nggak laku. Pemalsu hebat kalau dia bisa membuat yang palsu semirip mungkin, dan kalau perlu perbedaannya 0,sekian%. Jangan pikir iblis bodoh, karena itu ajaran sesat itu dibuat semirip mungkin. Karena itu biarpun ajaran sesat diomong ada haleluya amin, semua bisa haleluya amin. Makanya kalau orang Kristen yang terlalu cepat amin itu bahaya. Ya, makanya saya ajar jemaat saya jangan cepat-cepat amin. Kalau pendeta pengkhotbah ada amin, kalau pikir benar amin. Ada amin, kalau salah tidak ada. Ada amin, saudara bingung. Tunggu dulu, tahan aminnya, pelajari dulu. Kan itu. Nah, karena itu kalau kita belajar doktrin, kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang ya yang sebenarnya tidak mengerti kebenaran, bicara atas nama kebenaran, dan membuat saudara ada di jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju maut. Nah, dengan belajar kita menjadi cerdas secara rohani dan tidak mudah diombang-ambingkan. Ya. Nah, karena itulah kita akan belajar banyak hal. Ya, belajar banyak hal. Orang sekolah teologi 5 tahun itu masih kurang itu. Ya, 4 tahun itu masih kurang itu. Nah, karena itulah harus menjadi, teman-teman tanya, Pak Esra, kenapa sampai Pak Esra bisa pelayan seperti ini? Saya bilang bedanya adalah kau tamat sekolah teologi, kau berhenti belajar. Kalau saya tamat sekolah teologi, belajar saya lebih giat daripada saya waktu duduk di bangku kuliah. Belajar tidak boleh berhenti. Penyesatan makin hari makin bertambah dengan berbagai macam bentuk. Ya, karena itulah kita harus tekun. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, bagaimana saya tahu itu ajaran sesat? Lalu saya tanya dia, bagaimana kau tahu uang itu uang palsu? Kamu hanya bisa tahu uang itu uang palsu kalau kamu tahu uang yang asli itu bagaimana. Ya kan? Kalau tiap hari kamu raba ini uang asli, pegang uang asli gini-gini, begitu ada palsu, kamu langsung deteksi ini palsu. Tapi kalau pegang uang asli juga jarang-jarang, kamu tahu ajaran yang sesat kalau kau tahu yang benar mana. Masalahnya kebanyakan orang tidak tahu yang benar yang mana. Itulah sebabnya cepat amin, itu bahaya. Ya. Karena itulah maka kita belajar, kita bisa belajar banyak hal nanti dalam waktu-waktu ke depan. Tapi hari ini saya ingin mengangkat satu topik saja, yaitu soal Allah dan orang berdosa. Dan saya mau mengajak kita meneliti Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Mari kita lihat.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin ada orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kalau ada pasal di dalam Alkitab yang membahas soal pembenaran orang berdosa, itu pasal yang baru kita baca. Ya, perikop yang kita baca ini syarat dengan konsep pembenaran, justification terhadap orang berdosa. Tapi mengapa orang berdosa perlu dibenarkan, ya, dan seperti apa konsep pembenaran, kita akan belajar hari ini. Dan kita akan bahas dua hal malam hari ini. Hal yang pertama, mari kita melihat keadaan manusia sebelum percaya atau diselamatkan. Sebelum seseorang percaya kepada Yesus itu, kira-kira Alkitab menggambarkan dia seperti apa, ya. Nah, kalau kita teliti teks yang kita baca ini, maka teks ini menunjukkan kondisi setiap orang yang belum percaya atau setiap orang yang sama sekali belum mengenal Kristus. Itu seperti apa? Kita lihat beberapa. Pertama, dikatakan kita adalah orang-orang durhaka. Perhatikan ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Jadi orang di luar Kristus atau manusia berdosa itu disebut sebagai orang durhaka. Kalau saudara dengar kata durhaka, ingat apa? Kalau saya pernah tanya orang-orang yang, Pak, saya ingat maling kundang, anak durhaka, ya. Nah, tapi apa maksudnya durhaka di sini? Nah, kata durhaka ini itu berasal dari bahasa asli, bahasa Yunaninya adalah asebes. Coba perhatikan, ya. Saudara lihat kata di situ yang ada kata Yunaninya itu asebes, ya. Nah, asebes itu artinya apa? Di dalam Thayer Greek definition, asebes diartikan miskin penghormatan kepada Allah atau mengutuki Allah. Itu artinya. Jadi orang durhaka itu artinya orang miskin penghormatan pada Allah atau pada taraf yang lebih tinggi, dia mengutuki Allah melalui hidupnya. Maka orang yang tidak percaya itu dianggap orang miskin penghormatan kepada Allah. Dan dalam Alkitab kata asebes ini itu seringkali diterjemahkan juga sebagai orang fasik. Misalnya dalam 1 Petrus 4 ayat 18, di sana ada kata orang fasik, kata Yunaninya adalah asebes. Juga 2 Petrus 2 ayat 5, orang-orang fasik itu asebes. Jadi orang fasik atau orang yang tidak percaya itu dianggap oleh kitab suci sebagai orang yang durhaka, miskin penghormatan kepada Allah. Tidak peduli dia beragama, dia miskin penghormatan pada Allah. Tidak peduli dia berpuasa, tidak peduli dia berdoa. Pokoknya kalau dia belum percaya kepada Kristus, itu orang asebes, orang durhaka, orang miskin penghormatan kepada Allah. Bahkan orang Kristen sekalipun,
lahir dalam keluarga Kristen, berKTP Kristen, sudah baptis sekalipun, tapi kalau dia belum ada momen dia percaya kepada Yesus, dia dianggap orang tidak mempunyai atau dia miskin penghormatan kepada Allah. Jadi mau majelis berapa lama tahun pun, ya, kalau dia belum sungguh-sungguh menjadi orang percaya, dia miskin penghormatan pada Allah. Saya pelayanan ke satu tempat di NTT sana, lalu cerita-cerita, pendetanya cerita, Pak Esra, saya punya majelis nih jago. Maksudnya jago apa? Simpanannya banyak, istri banyak? Bukan. Terus maksudnya dia punya simpanan jin-jin kuasa gelap banyak. Tapi ini jin-jinnya baik, Pak. Setan-setannya baik. Saya baru tahu ada setan baik. Maksudnya bagaimana? Gini, Pak, kita punya tanah itu untuk bangun gereja itu ada di atas gunung. Kita turunkan material mau bangun gedung di sana tidak bisa, trek tidak bisa naik, taruh di bawah gunung sana, batu, kayu, semen. Lalu diumumkan kepada jemaat, besok kerja bakti angkat batu, kayu, pasir, semen semua naik ke gunung bangun gereja. Tapi majelis ini bilang tidak usah, serahkan sama saya. Malamnya dia kerahkan segala macam setannya, angkat besok pagi semua batu, kayu, pasir semua sudah di atas. Lalu saya bilang, wah, saya baru tahu ada setan dukung pembangunan gereja. Satu kali harus ada ibadah yang harus tutup jalan, tapi mereka izin kepolisian nggak dapat. Dia bilang, pendeta tidak usah khawatir, buka tenda. Begitu buka tenda, kurang berapa jam acara, dia hanya bawa kapur tulis, pergi sekian meter ke sana di garis, garis, kebaktian mulai. Tidak ada motor atau mobil bisa lewat tuh garis. Kena garis, mesin mati. Dan kebaktian jalan. Begitu selesai dihapuslah garis itu, semua mesin hidup. Tadi saya pikir ada setan bantu pembangunan gereja, sekarang setan mendukung pelayanan. Luar biasa. Meskipun demikian, kalau kasusnya seperti itu tetap miskin penghormatan kepada Allah. Siapapun juga, bahkan sekalipun pendeta, kalau dia bukan sungguh-sungguh orang percaya, dia miskin penghormatan pada Allah. Ya, maka status orang manusia di luar Kristus sebelum beriman itu durhaka, miskin penghormatan pada Allah. Kedua, ayat 8 itu bilang kata kita disebut orang berdosa, ya. Roma 5 ayat 8 ini kita berdosa. Nah, selain durhaka, ini disebut orang berdosa. Nah, dalam bahasa Yunani maupun juga Ibrani ada banyak kata yang diterjemahkan berdosa. Tapi kata yang paling umum itu adalah hamartia. Nah, kalau saudara lihat ayat ini, ya, sinners itu diterjemahkan hamartolos, itu berasal dari kata hamartia, kata Yunani. Hamartia ini artinya apa? Ya, ini kata Yunani, arti dasarnya adalah meleset, luput, tidak mencapai sasaran. Jadi seperti orang ingin menembak atau memanah pada satu titik, tapi ternyata hasil panahannya atau tembakannya tidak kena sasaran atau tidak mencapai sasaran. Itu namanya hamartia. Saya dapat gambar bagus ini, mungkin seperti itu ya. Rencananya tuh titik tengah itu, tapi ternyata meleset kena di sana. Tapi gini, hamartia tuh punya dua arti. Pertama meleset, kedua tidak capai sasaran. Apa bedanya meleset dan tidak capai sasaran? Gini ya, kalau saya mau membidik mikrofon ini, ya, begitu saya bidik, anak panahnya datang, saya mau bidik yang ini loh, yang ini ya. Ternyata yang kenanya ini namanya meleset di samping. Tapi yang tidak capai sasaran tuh bagaimana? Dia nembak ke sini, lurus memang. Tapi sebelum sampai, selesai. Ini tidak capai sasaran, yang ini meleset. Nah, itu disebut sebagai hamartia. Ya, jadi begini, orang dengan kata lain, kalau ada hukum Tuhan atau perintah Tuhan,
Kalau saya misalnya jangan mencuri. Kalau saya mencuri artinya saya meleset dari yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi ketika saya berbuat salah atau menyimpang, saya berdosa. Tapi ketika saya lurus tapi tidak capai, itu juga dosa. Jadi maksudnya bagaimana? Gini, kalau kamu berbuat salah, kamu berdosa. Kalau kamu berbuat baik, tapi tidak mencapai standar, itu juga dosa. Standarnya apa? Hendaklah engkau sempurna, seperti Bapamu yang di surga sempurna. Standarnya sempurna. Bisakah kita berbuat baik? Bisa. Bisakah berbuat baik sempurna? Tapi pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan sempurna, Pak? Kalau kita lihat di Galatia nanti ya, sempurna itu bisa didefinisikan begini. Ya, pertama, buatlah baik, terus menerus, tidak boleh kurang satupun. Itu namanya sempurna. Pernah jujur? Saudara pernah jujur? Pernah. Selalu jujur? Tidak. Kalau begitu, saudara waktu jujur, saudara berbuat baik, tapi perbuatan baikmu tidak sempurna. Dosa, hamartia. Pernah sabar? Selalu sabar? Saya nih pernah bawa sepeda motor. Di jalan tiba-tiba ada orang mau masuk, hampir tabrakan. Saya rem, dia rem. Giliran saya mau jalan, dia mau maju lagi. Saya lihat dia lihat saya. Saya tatap matanya tajam-tajam, dia tatap mata saya tajam-tajam. Dia mendekat, saya siap ancang-ancang. Takutnya dia serang. Begitu dia dekat, dia dan dia menghantam ludah di muka saya, kabur dengan motor. Saya balik motor, saya kejar dia, hari ini dia mati. Tapi sementara saya kejar, saya ingat-ingat, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Akhirnya saya berhenti, ya sudah Tuhan, ampuni dia. Hari itu saya sabar. Praise the Lord. 1 minggu kemudian, saya bersama keluarga piknik, pulang sudah maghrib, motor mobil sudah mulai nyalakan lampu. Lalu motor satu dari sana datang, menyilaukan mata saya, tidak lihat jalan. Begitu tidak lihat jalan, dia lewat saya jengkel karena ini saya lampu. Begitu saya bentak dia, lampu. Saya jalan terus, dia balik. Waktu dia balik, dia bilang, kau bilang apa? Saya bilang lampu. Lalu dia tanya, kau mau apa? Kau mau apa juga? Saya lompat turun dari mobil, ambil kunci roda, turun. Mama saya ada di situ, saya di rumah dipanggil kakak. Saya angkat kunci roda, lalu mama saya bilang, kakak ingat kakak pendeta, persetan dengan pendeta, peduli apa dengan pendeta? Kau mau apa? Baru 1 minggu lalu saya sabar. Ya Bapak, ampunilah dia. Tapi 1 minggu kemudian kesabaran saya hilang. Saya berbuat baik tapi tidak sempurna. Kedua, yang disebut sempurna itu berbuat baik, hukum Tuhan tidak boleh kurang satupun. Makanya di dalam Yakobus bilang, kalau kamu mentaati seluruh hukum ini tapi kamu mengabaikan satu di antaranya, kamu bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau hukum Tuhan itu 100, kamu lakukan 99, kurang 1, salah 100. Jadi yang sempurna itu apa? Sempurna itu lakukan semua dan lakukan terus. Itu baru namanya sempurna. Siapa bisa sempurna? Gak ada. Kalau kamu tidak sempurna, kalau kamu melenceng, itu hamartia. Kamu lurus tapi tidak sampai, itu juga hamartia. Maka semua orang yang berbuat salah, tidak cocok dengan kehendak Tuhan, itu dosa. Tapi semua yang berbuat baik tapi tidak sempurna, dosa juga. Nah ini kalau sudah begini susah nih, ya. Coba kita bandingkan dengan Keluaran 32 ayat 8. Mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka.
Yesaya 53 ayat 6. Masing-masing telah mengambil jalannya sendiri. Atau Mazmur 14 ayat 3. Semua telah menyeleweng. Ini keadaan semua orang di luar Kristus. Pada saat berbuat kejahatan berarti meleset dari sasaran. Dan ini dosa. Tapi pada saat kita berbuat baik, perbuatan baik kita tidak sempurna, dianggap tidak mencapai sasaran Allah yang Allah maksudkan, dan ini tuh dosa. Kalau begitu, kejahatan kita dan kebaikan kita sama-sama dosa. Kejahatan kita berarti kita meleset dari sasaran yang Allah tetapkan, dan ini dosa. Tapi pada saat kita berbuat baik dan perbuatan baik itu tidak sempurna seperti yang Tuhan maksudkan, ini juga dosa. Maka perbuatan jahat jadi dosa, perbuatan baik juga jadi dosa. Sekarang saya akan menunjukkan dasar kitab sucinya. Sekarang kita lihat kebaikan kita. Coba Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perhatikan, yang disebut kain kotor itu adalah kesalehan, bukan kesalahan. Kesalehan, kebaikan. Bukan hanya sebagian kebaikan, tapi segala. Berarti semua kebaikan kita itu dinilai sebagai kain kotor. Nah, kain kotor di sini itu bukan kain kotor biasa. Kalau kita lihat di dalam terjemahan God's Word, ya, dia bilang seperti kain yang bernoda secara tetap. Jadi kebaikan kita, kesalehan kita itu seperti kain bernoda secara tetap. Jadi noda ini adalah noda yang permanen, tidak bisa dibersihkan, dihilangkan dengan deterjen apapun. Terus ini noda apa atau kain apa yang kotor seperti ini? Kita bandingkan dengan terjemahan DRB, as the rag of menstruous woman, seperti kain dari menstruasi perempuan. Atau dalam modern King James dibilang as a menstruation cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Berarti itu bukan kain kotor biasa. Itu merujuk kepada kain pembalut perempuan pada zaman dulu waktu datang bulan. Rupanya itu adalah kain kotor yang dimaksudkan di sini. Jadi segala kesalehan kita nilainya itu seperti kain pembalut itu. Itu gambaran Alkitab tentang kesalehan manusia. Loh, kalau kesalehan saja sudah kain pembalut, terus dosa? Dosa seperti apa lagi? Perhatikan Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Oh, kalau tadi kesalehan, kain pembalut. Kalau dosa, cemar kain. Tapi apa itu cemar kain? Perhatikan Imamat 15, 20-24. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ayat 24. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan dia kena cemar kain perempuan itu, maka dia menjadi najis selama 7 hari dan seterusnya. Di sini 2 kali muncul kata cemar kain. Tapi di dalam Alkitab NIV, New International Version, kata cemar kain yang pertama di dalam ayat 20 itu diterjemahkan hair period, periode seorang perempuan. Dan cemar kain yang kedua di ayat 24 itu diterjemahkan hair monthly flow, aliran bulanannya. Kalau begitu, apa yang dimasukkan dengan cemar kain? Cemar kain itu adalah darah menstruasi seorang perempuan. Karena itu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang begini. Next. Ya. Aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Jadi dosa kita itu seperti darah orang menstruasi. Perbuatan baik kita atau kesalehan kita kain pembalutnya.
Dua-duanya menjijikan. Baik dosa maupun perbuatan baik atau kesalehan. Ini penting karena apa? Kalau ada orang yang merasa diri cukup baik supaya dia selamat, dia tidak sadar bahwa kebaikannya itu ternyata menjijikan juga. Ya. Semua orang yang merasa diri baik mesti sadar akan hal ini, bahwa segala kesalehan ditumpuk pun, makanya saya selalu berkata, jikalau ada orang berpikir dia bisa masuk surga dengan berbuat baik, itu sama dengan Tuhan, saya mau pergi ke surga, ini tiketnya. Tiketnya apa? Kain pembalut. Gila kau? Itulah sebabnya kekristenan bilang bahwa tidak bisa orang dibenarkan dengan perbuatan baik itu. Karena perbuatan baik itu nilainya seperti itu, tidak kalah menjijikan dengan dosa. Jadi itulah keadaan orang-orang tidak percaya. Jadi kalau saudara sendiri Kristen, termasuk nanti saudara yang mungkin lihat video ini, kalau saudara beragama Kristen tapi belum pernah terima Yesus, sungguh-sungguh semua kebaikanmu itu menjijikan di hadapan Tuhan. Bukan hanya menjijikan, tapi akibat dari semua itu murka Allah ada. Maka ayat 9-nya berkata, ya, kita ada kata-kata murka Allah. Maka murka atas orang-orang asebes, durhaka, dan orang-orang yang tadi hamartolos itu. Dalam Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Tadi fasik itu kan asebes, ya. Maka ini kondisi kita. Pertama tadi apa? Durhaka, miskin penghormatan pada Allah. Dua, ini hamartolos itu ya. Sekarang yang ketiga, kondisi kita yang ketiga itu adalah kita dianggap sebagai musuh atau seteru Allah. Perhatikan ayat 10. Ada kata-kata ketika masih seteru. Berarti orang berdosa itu seteru, musuh itu. Secara eksplisit dibilang seteru Allah, tapi secara implisit nampak dari ayat 1. Ayat 1 bilang bahwa ada kata-kata kita hidup dalam ini karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Iman itu membuat kita damai dengan Allah. Kalau tanpa iman, maka kita tidak damai dengan Allah. Kalau tidak damai dengan Allah, ya musuh Allah, seterunya Allah. Jadi semua orang yang tidak percaya, tidak beriman, itu musuhnya Allah. Termasuk Kristen sekalipun. Maka bayangkan, kita bisa pikir bahwa pasti banyak orang Kristen itu musuh Allah loh. Banyak majelis musuh Allah. Banyak pendeta juga musuhnya Tuhan Allah itu. Jangankan itu rasul saja kok. Yudas Iskariot itu kan dari awal sampai akhir tidak pernah percaya kok. Yesus bilang, aku memilih kamu 12 ini, tapi salah satu dari kamu itu iblis. Kalau Yudas tidak pernah percaya sungguh-sungguh, dia musuh Allah. Sekalipun dia murid Yesus. Ya. Mengapa kok orang berdosa jadi musuhnya Allah? Saya berikan beberapa kutipan dari Henry. Pertama, adalah dosa yang membiarkan pertengkaran antara kita dan Allah. Bukan hanya menciptakan suatu keadaan tidak dikenal, tapi suatu permusuhan. Kebenaran yang kudus dari Allah tidak bisa dalam kehormatan ada dalam keadaan damai dengan orang berdosa, sementara dia terus berada di bawah kesalahan dan dosa. Allah itu suci, kita berada dalam dosa, tidak mungkin bisa bersatu. Clark, dalam setiap hati manusia, di sana ada satu kadar permusuhan terhadap kekudusan, dan sebagai akibatnya terhadap pencipta dari kekudusan itu. Orang-orang jarang mencurigai hal itu. Maksudnya mencurigai, menyadari hal itu. Karena salah satu sifat dari dosa adalah membutakan pengertian, sehingga manusia tidak mengetahui keadaan mereka sendiri. Jadi dia sebenarnya musuh Allah, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu musuh Allah. Tapi kitab suci mengatakan orang berdosa musuh Allah. Hodge bilang begini, kata musuh atau seteru diterapkan kepada manusia bukan hanya sebagai gambaran dari karakter moral mereka, tapi juga dari hubungan di mana mereka ada terhadap Allah sebagai objek-objek dari ketidaksenangannya. Di sana bukan hanya ada suatu oposisi yang jahat dari orang berdosa terhadap Allah,
tapi juga suatu oposisi yang kudus dari Allah terhadap orang berdosa. Jadi bukan hanya manusia yang benci Allah dengan segala pemberontakannya, bahkan Allah juga membenci dosa dan manusia yang berdosa. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia musuh Allah. Celakanya hari ini banyak musuh Allah berdiri di mimbar gereja dan beritakan firman. Apalagi juga kan, saya pernah khotbah gitu ya, Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa jadi anak Allah. Kalau belum terima Yesus, Yohanes 8 ayat 4 bilang, iblislah yang menjadi bapamu. Jadi saya bilang, celakalah gereja yang setiap hari Minggu ada anak iblis berdiri di mimbar dan berkhotbah untuk mereka. Itu repotnya di situ. Saya satu kali seminar penginjilan di satu daerah. Seminar penginjilan mengajar seperti ini. Di akhir itu saya tantang, siapa yang mau terima Yesus? Pertama kali dalam hidup. Kalau sudah terima Yesus, jangan terima lagi. Saya pernah KKR tuh saudara. Saya KKR hari ketiga. Saya tanya, KKR hari pertama bagaimana? Khotbahnya tentang apa? Tentang orang terima Yesus. Berapa banyak yang maju? Banyak. Berapa? Kira-kira 100. Hari kedua, sama. Tentang orang terima Yesus. Berapa banyak maju? 100. Kira-kira begitu. Sekarang hari ketiga, saya khotbah penginjilan saya tantang orang terima Yesus. Kira-kira 100 orang bangun lagi. Saya curiga nih. Ini kayaknya orang hari pertama bangun, hari kedua bangun. Setelah mereka maju semua sudah siap gemetar-gemetar begitu, saya bilang, sabar, tenang dulu. Yang sudah bangun hari pertama, hari kedua duduk kembali. Duduk semua. Tinggal 3 orang. Lalu saya tanya, hari pertama belum bangun? Belum. 2? Belum. Sekarang mau terima Yesus? Ya, sini 3 orang saja. Yang lain duduk kembali. Karena kalau dia hari pertama sudah terima Yesus, terus Yesus yang masuk hari pertama itu kemana? Ada orang yang doyan maju. Setiap kali KKR saya maju terus. Karena itu saya bilang, yang pertama kali terima Yesus, pendeta emeritus bangun. Saya jangan-jangan dia salah mengerti ya. Maka saya tegaskan, yang sudah pernah terima Yesus dalam hidupnya jangan berdiri. Tapi pendeta itu tetap berdiri. Habis itu dia maju kasih kesaksian. Saya sudah jadi pendeta puluhan tahun dan sudah emeritus. Baru hari ini saya mengerti tentang penebusan Yesus Kristus. Dan saya terima Yesus hari ini. Saya merinding. Ini sudah jadi emeritus baru terima Yesus. Untung belum mati. Ya. Kalau belum terima Yesus, itu musuh. Tidak peduli mau pendeta kah, rasul kah, nabi kah, apa, pokoknya sama musuh Allah. Ya. Dan kalau bermusuhan dengan Allah ini susah. Bukan bermusuhan dengan presiden. Ya. Coba lihat Mazmur 139. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapanmu tidak menggelapkanmu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat ini menunjukkan kemahahadiran Allah yang tak bisa dimanapun kita bersembunyi di luar jangkauan dia. Karena itu bermusuhan dengan pribadi seperti ini, itu celaka. Tapi itulah keadaan kita. Kita orang-orang yang adalah musuh Allah. Keempat, kita adalah orang lemah. Tak punya kekuatan, tak berdaya. Perhatikan ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, berarti kita lemah. Kondisi orang berdosa sebelum atau saat tidak percaya itu lemah. Nah, apa artinya lemah di sini? Dalam terjemahan Indonesia secara ini dibilang kita dalam keadaan
tidak berdaya. Atau dalam versi King James, kita tanpa kekuatan. Jadi kita ini lemah, tidak berdaya, tanpa kekuatan. Tapi tidak berdaya dalam hal apa? Tidak punya kekuatan dalam hal apa? Saya kutip dari kata-kata Albert Barnes. Dia bilang begini, kata yang digunakan di sini, maksudnya kata asli, kata Yunani untuk tidak ada kekuatan atau lemah itu adalah astenon. Biasanya digunakan terhadap mereka yang sakit dan lemah. Diambil kekuatannya oleh penyakit. Dia berikan referensi. Tapi kata itu juga digunakan dalam arti moral untuk menunjukkan ketidakmampuan atau kelemahan berkenaan dengan perbuatan atau usaha atau kewajiban apapun. Di sini itu berarti bahwa kita adalah tanpa kekuatan berkenaan dengan kasus yang sedang direnungkan oleh sang rasul. Yaitu kita tidak mempunyai kekuatan untuk menemukan suatu rencana tentang pembenaran, untuk membuat satu penebusan atau untuk menyingkirkan murka Allah. Kita tidak punya kekuatan untuk itu. William Hendrickson bilang begini, sementara kita tetap lemah atau tak mempunyai kekuatan, artinya tak berdaya secara total, tidak bisa menolong diri kita sendiri dari hasil-hasil kejahatan. Ringkasnya begini, kita kan tadi bilang orang berdosa itu kan murka Allah ada, dan kita tidak punya kekuatan untuk lepas dari murka. Saya sering bilang begini, manusia tidak bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana berbuat baik? Berbuat baiknya kayak pembalut begitu. Tapi orang pun tak bisa diselamatkan dengan berhenti berdosa. Saya berkali-kali tekankan ini. Orang berdosa, kalau berhenti berdosa, tak bisa diselamatkan juga. Kadang-kadang orang pikir, oh kalau pemabuk, mati masuk neraka. Kalau dia berhenti mabuk, berarti dia masuk surga dong. Tidak. Dalam pandangan Alkitab, pemabuk mati masuk neraka. Kalau dia berhenti mabuk, mati tetap masuk neraka juga. Kenapa begitu? Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan berhenti dosa. Kenapa kok tidak bisa? Karena menurut Alkitab dosa itu hutang. Makanya doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kata Yunani untuk kesalahan itu adalah opelema. Dan kata Alkitab King James menerjemahkan sebagai debts. Ampunilah, jadi ingat debts itu, debts collector, penagih hutang. Debts itu hutang. Jadi ampunilah hutang kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang berhutang pada kami. Dosa itu hutang. Pertanyaannya, bisakah hutang selesai dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang. Pak Yos 100 juta kasih. Besok 100 juta kasih. Terus-terusan sampai 1 M. Maka marahlah Pak Yos. Ini hutang sudah 1 M. Pak Esra ini gimana? Saya bilang, Pak Yos jangan marah-marah. Saya janji mulai besok tidak hutang lagi. Terima kasih, permisi. Selesai. Nggak bisa. Berhenti hutang nomor 2. Nomor 1 bayar dulu hutangmu. Kalau kamu mabuk, kamu berhenti mabuk itu nomor 2. Nomor 1 tuh bayar hutang mabukmu. Kalau kamu sudah mabuk dari 10 tahun lalu sekarang berhenti mabuk. Berhenti mabuknya bagus, tapi hutang 10 tahun mabuk itu bagaimana? Bayar. Makanya orang berdosa kalau berhenti berdosa pun tidak menolong. Jadi nggak ada jalan. Mau berbuat baik tidak memadai. Mau berhenti berdosa tidak bisa juga. Lu terus mau bagaimana? Nggak ada jalan. Terus ya itulah yang disebut kita ini lemah, tak berdaya, tidak punya solusi apapun terhadap murka ini. Bahkan sebenarnya tadi kita bicara soal kebaikan kita. Seperti kain pembalut itu dari kacamata manusia, maka kita ada kebaikan. Tapi dari kacamata Tuhan tuh, kan Tuhan mau apa sih yang menurut Tuhan baik? Baik itu artinya seturut dengan perintah Tuhan, semua dan seterus. Itu baru namanya baik. Nah kalau kita semua tidak bisa lakukan itu, mana ada yang baik? Makanya ada orang Yahudi datang tanya Yesus, guru yang baik
Lalu Yesus bilang, mengapa kau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Lalu orang Islam begitu. Nah itu kan Yesus tidak baik kan? Bodoh itu penafsirannya. Yesus tidak bilang dia tidak baik. Dia hanya bilang, mengapa kau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Kalau kamu benar mengakui aku ini baik, maka aku ini Allah. Kan gitu tuh. Maka Yesus bilang hanya Allah yang baik. Kenapa tidak ada manusia yang baik? Ya karena baik menurut Allah harus, terus, dan semua. Jadi kalau kamu baik tapi tidak terus dan tidak semua, namanya hanya baik di mata manusia, di mata Tuhan tidak. Karena itu menurut kitab suci, tidak ada orang berbuat baik itu tidak ada. Makanya Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada. Kenapa? Standarnya sempurna. Yeremia 4 ayat 22. Mereka pintar berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Seandainya bisa berbuat baik pun, perbuatan baik tak bisa menyelamatkan. Karena apa? Kain kotor tadi. Bahkan ingat ya, kalau orang mau berusaha berbuat baik supaya selamat, justru tidak selamat. Tahu dari mana? Galatia 3:10. Perhatikan ayat ini ya. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu gimana? Hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu artinya mau taat supaya hidup. Hidup ini bukan hidup jasmani loh. Hidup rohani. Hidup rohani itu kan selamat. Jadi semua orang yang mau selamat dari pekerjaan hukum Taurat, dari perbuatan baik, dia berada di bawah kutuk. Jadi kalau kamu berbuat baik dengan tujuan selamat, kamu justru dikutuk. Mari kita rajin kebaktian supaya mati masuk surga, justru masuk neraka. Mari kita beri persembahan supaya masuk surga, justru masuk neraka. Karena tujuan berbuat baiknya untuk selamat. Enggak. Justru itu namanya lagi berusaha hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Justru dikutuk. Jadi semua perbuatan baik apapun kalau dilakukan demi keselamatan, justru membuat orangnya tidak selamat. Nah ini jadi susah nih. Berbuat jahat, dosa. Berbuat baik tapi tidak sempurna, dosa. Berbuat baik untuk selamat juga tidak menolong juga. Terus bagaimana? Nggak ada jalan. Ya, karena nggak ada jalan inilah dikatakan kita lemah, tak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya cara melepaskan diri dari akibat dosa. Jadi keadaan orang berdosa pertama apa tadi? Durhaka, miskin penghormatan pada Allah. 2, berdosa itu artinya melenceng, tidak capai sasaran. 3, kita ini musuh, seteru. Dan yang 4, kita tidak punya kekuatan. Nah, John Stott meringkas seluruh keadaan kita seperti ini. Dia bilang begini. Pertama-tama, kita digambarkan sebagai lemah, tak berdaya. Tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kedua, kita disebut durhaka atau jahat karena pemberontakan kita terhadap otoritas Allah. Ketiga, kita disebut orang-orang berdosa karena kita telah tidak mengenai tanda kebenaran. Bagaimanapun hati-hatinya kita telah membidiknya. Dan keempat, kita disebut musuh-musuh atau seteru-seteru karena permusuhan antara kita dan Allah. Betul-betul suatu penggambaran yang menakutkan dan menghancurkan dari manusia dalam dosa. Kita adalah kegagalan-kegagalan. Kita adalah pemberontak-pemberontak. Kita adalah musuh-musuh, seteru-seteru. Dan kita tidak berdaya menyelamatkan diri kita sendiri. Sudah model begini, nggak ada harapan. Bagi semua manusia tidak ada harapan apapun lolos dari murka Allah. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Saya percaya Anda diberkati dengan pelajaran yang telah dibagikan. Bagi Anda yang berdomisili di Jakarta dan rindu untuk terus belajar, silakan bergabung bersama RBC Revival Bible Class dengan cara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Mari bersama-sama dengan Revival Community Church
Jakarta. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. God bless you.